Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal SPLTV. Lanjut saja ke nomor yang pertama. Dalam suatu soal cerita pada sistem persamaan linear, kita harus mengubah dulu cerita tersebut ke dalam bentuk model matematikanya. Di sini kita akan memisahkan buku tulis, ballpoint, dan pensil dalam suatu variabel X, Y, dan Z. X untuk buku tulis, Y untuk ballpoint, dan Z untuk pensil. Untuk persamaannya, yaitu ada 3 persamaan. Ini untuk Emir, untuk Endang, dan untuk Eko. Yang pertama itu dia Emir. 3 buku tulis dalam X, ballpoint dalam Y, dan pensil dalam Z. Gitu, 17.000 itu adalah uang yang harus dibayarkan oleh Emir. Begitu seterusnya untuk Endang dan Eko juga. Jadi kita tulis untuk yang pertama itu persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Di sini kita akan menentukan nilai dari ballpoint, buku tulis, dan pensil dengan metode campuran. Ada 3 metode: eliminasi, substitusi, campuran keduanya, atau metode Cramer dengan determinan. Di sini kita akan menggunakan metode campuran terlebih dahulu. Eliminasi persamaan 2 dan 3. Nggak harus persamaan 2 dan 3. Kalian bisa aja mengeliminasi 1, 2, 1, 3 gitu. Jadi bebas gitu ya. Yang mana yang lebih mudah. Nah, di sini kita eliminasi persamaan 2 dan 3 dikurangi untuk menghilangkan Z. Hasilnya adalah berikut. Dan kita akan mempunyai persamaan Y sama dengan 1000 tambah X. Di sini ada persamaan keempat. Lalu substitusikan persamaan keempat tersebut ke persamaan pertama untuk menghilangkan Y-nya. Jadi kita akan punya suatu persamaan 4Z tambah 2Z, 4X tambah 2Z sama dengan 16.000. Bisa kita bagi nih keduanya, kedua ruasnya dengan 2. Jadi kita memperoleh 2X tambah Z sama dengan 8.000. Nah, di sini persamaan kelima. Lalu substitusikan, katanya 5 ke 3. Lihat dia. Kan 2X tambah Z. Bisa ditukarkan. Tambah Y sama dengan 12.000. 2X tambah Z-nya berapa? 8.000 di persamaan kelima. Oh, berarti 8.000 tambah Y sama dengan 12.000. Berapa tambah 8.000 hasilnya? 12.000. Berarti Y sama dengan 4.000. Lalu Y tersebut ke persamaan 4 kan katanya. Berarti 4.000 sama dengan 1.000 tambah X. Hasilnya X sama dengan 3.000. Nah, di sini yang harus Erlas bayar, Erlas itu membeli apa aja sih gitu ya. Erlas itu membeli buku tulis dan 1 ballpoint. Buku tulis tadi X gitu ya. Ballpoint itu Y. Oh, kita udah punya Y sama X nih. Oh ya udah, kalau nggak nyari Z-nya ya nggak apa-apa. Soalnya kan yang ditanyakannya itu cuma X tambah Y. Jadi X tambah Y sama dengan 7.000. Untuk soal kedua, sama juga kita harus menuliskan model matematika dari soal cerita ini. Ini typo ya, belum lengkap jika umur ayah 1/1/3 gitu ya. 1/1/3 dari umur ibu gitu. Ini nggak ketulis, jadi kita misalkan A itu sebagai umur ayah, B umur ibu, dan C umur anak. Lalu selanjutnya, nah kita ini di sini jumlah umur ayah, ibu, dan seorang anaknya 80. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 80. Ini untuk persamaan yang pertama. Untuk yang keduanya, katanya jika umur ayah 1/1/3 umur ibu, berarti
1/3 dari B, itu A gitu ya. Kita jadikan pecahan biasa, berarti dia 4/3 dari B. Ini untuk persamaan kedua. Lalu yang selanjutnya katanya sedangkan umur ibu dan anaknya berselisih 20 tahun. Berarti B dikurang C sama dengan 20. Bisa juga dia C sama dengan B dikurang 20. Ini untuk persamaan ketiga. Nah, di sini substitusikan 2, 3, persamaan 2 dan 3 ke persamaan pertama. Jadi A tambah B tambah C sama dengan 80. A dan C-nya katanya ya kita ganti. A-nya dengan 4 dengan persamaan kedua dan C-nya dengan persamaan ketiga. Jadi semua dalam variabel B gitu. Jadi kita akan menemukan yang pecahannya kita biarkan saja dulu gitu ya. 4/3 B tambah 2B. 20-nya pindah ruas jadi 100 di sebelah kanan. Kita mau hilangin nih 3-nya gitu ya. Pusing kalau ada pecahan gitu. Berarti kalikan 3. Berarti dia 4B tambah 6B sama dengan 300. Berarti 10B sama dengan 300. Berarti B-nya 30. Ditanyakannya tentukan umur ayah. Umur ayah berarti dia cukup dengan mengetahui umur ibu kan ya. Berarti umur ayah sama dengan 4/3 B. B-nya udah tahu kita. Berarti 4/3 dari 30. Berarti berapa? 4 kali 10 berarti 40 tahun. Soal selanjutnya di sini katanya disuruh tentukan nilai X, Y, dan Z. Kurang ini X, Y, dan Z dari SPLTV berikut gitu ya. Ada 3 persamaan linear. Nah, kita ini beda dari yang tadi gitu ya. Tadi mah langsung 3X misalnya 3A. Ini mah X, Y, Z-nya di bawah gitu jadi pecahan gitu ya. Jadi penyebut. Ini gimana? Lihat di sini. Berarti kan ini sama aja sebenarnya. Semua variabel dalam bentuk 1/X, 1/Y, 1/Z gitu kan ya. Berarti boleh kita misalkan 1/X-nya sebagai A, 1/Y-nya sebagai B, 1/Z-nya sebagai C. Ini salah satu cara gitu ya untuk mempermudah. Berarti bisa kita ubah SPLTV-nya persamaan-persamaan tersebut dalam bentuk A, B, dan C. Nah, di sini tadi kita sudah menyelesaikan SPLTV dengan metode campuran gitu, eliminasi dan substitusi. Sekarang kita coba dengan metode Cramer atau determinan gitu ya. Nah, di sini kita ubah dulu nih koefisien-koefisien dari persamaan linear tersebut dalam bentuk matriks. Kita ambil aja bilangan-bilangannya, berarti 3. Kalau ada kurang berarti itu sama dengan negatif gitu ya, berarti negatif 4 terus 6 A. Nah, kolom pertama itu yang 399 itu sebagai apa? Koefisien dari A. Makanya itu ditulis A. Kolom dari A. Terus yang keduanya kolom dari B. Itu koefisien untuk yang variabel B. Dan koefisien untuk C dan H itu apa? Hasil yang sama dengannya. 1, 3, dan 4. Nah, selanjutnya kita cari nih determinannya gitu ya. Nah, D-nya itu katanya kita kopikan kolom 1 dan kolom kedua. Jadi untuk yang D itu, yang D aja kita pakai kolom A, B, C. Kolom hasil nggak perlu kita cantumkan. Dan kita kopikan kolom A, B itu ke sebelah kanan untuk mempermudah aja. Nah, untuk mencarinya gimana sih? Nah, kita kalikan dulu nih. 3, 8, 12. Berapa hasilnya? Nah, di sini hasilnya katanya 288. Lalu ditambah 432 itu dari mana? Dari negatif 4 kali negatif 12 kali 9. Ditambah lagi 6 kali 9 kali negatif 4. Gitu. Nah, lanjut. Kan kita udah habis nih. Sekarang kita
ubah arahnya dari kiri ke kanan, berarti dia jadi kurang. Dikurangi 9 kali 8 kali 6. Lalu dikurangi lagi negatif 4 kali negatif 12 kali 3 gitu. Sampai seterusnya kita peroleh 360. Nah, di sini tadi kita ada D aja, sekarang DA nih. Nah, di DA ini kita hapus kolom A dan ganti dengan kolom hasil. Jadi nggak ada tuh kolom A-nya untuk DA gitu ya. Jadi untuk DA kita hapus kolom A, gantikan dengan kolom hasil. Steps berikutnya sama seperti sebelumnya, kita kopikan kolom pertama dan kolom keduanya. Dan diperolehlah DA katanya 120. Dan untuk DB, kita hapus kolom B-nya, diganti dengan kolom hasil. Kopikan dan diperolehlah nanti. Ini untuk DC, kita hapus yang C, kolom C, dan kita kopikan hasilnya. Ini diperoleh DB sama dengan 90 dan DC-nya 60. Terus gimana sih? Kita cari A gitu ya. A itu berarti DA per D gitu ya. DA per D berarti 120 dibagi 6, 360. Berarti 1/3. Nah, di sini lihat A itu kan yang kita cari itu X, Y, Z, bukan A, B, C gitu ya. Jadi kita ubah lagi nih, A-nya jadi X, berarti A itu 1/X. Kalau A 1/3, maka X-nya sama dengan 3. Dan B-nya berapa? DB per D. Ya udah 90/360 sama dengan 1/4. Maka Y-nya sama dengan 4. Kebalikannya gitu ya. Lalu selanjutnya untuk C, dia DC per D. Berarti 60/360 sama dengan 1/6. Maka Z-nya sama dengan 6.